Pemirsa, berita duka dari dunia selebriti kembali terjadi. Hari Minggu lalu aktor komedi terkenal Dono Warkop meninggal dunia di usianya yang genap 50 tahun. Pria bernama asli Wahyu Sardono ini meninggal dunia di Rumah Sakit St. Karolis, Jakarta Pusat akibat sakit kanker paru-paru, lever dan tumor ganas di bawah pinggul. Sebelum dirawat sekitar Jumat lalu, Dono memang sudah menjalani beberapa kali perawatan. Terakhir Dono dirawat di rumah sakit sejak pertengahan November lalu. Tino meninggal dunia di usianya yang ke-42 di Rumah Sakit Puri Cinere. Tino sempat dikabarkan meninggal dunia akibat overdosis obat terlarang. Namun berdasarkan hasil diagnosa dokter, kematian Tino disebabkan oleh gagal jantung. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 2 Februari, Anton Indra Cahya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Anton Indra Cahya meninggal dunia akibat penyakit hati dan stroke yang dideritanya sejak lama. Awal bulan ketiga tahun 2001 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, sutradara film Fritz Gesat yang juga ayah dari Atta Larik, Teddy, Attila dan Atarsyah menghembuskan nafas terakhir di RSPAD. Sehari kemudian Munasiah Mania Sofyan, ibunda dari aktor yang juga anggota DPR Sofan Sofyan, menghadap yang kuasa di usianya yang ke-77 tahun. Awal bulan Mei, pemirsa, dunia musik kehilangan seorang penyanyi kawakan, Charles Hutagalung. Di bulan berikutnya, tepatnya tanggal 6 Juni 2001 lalu, aktor kawakan Lumbu Ami Luhur Priyawardana Priyono atau yang lebih dikenal dengan nama Ami Priyono kembali ke pangkuan ilahi. Ami meninggal dunia di usianya yang ke-61 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan seorang putra. Di awal bulan Agustus, penyanyi dangdut Ashraf tertimpa masalah hukum. Ashraf terpaksa mendekam di rumah tahanan Polres Depok akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap Iwan, sekretaris pribadi penyanyi dangdut Arafik. Masih di bulan yang sama, pemirsa, satu lagi selebriti terjerat kasus hukum. Kali ini menimpa cucu mantan Presiden Soeharto, Aris Sigit. Aris Sigit didakwa atas kasus kepemilikan 70 butir peluru yang ditemukan di rumahnya. 5 September lalu, bintang sinetron yang juga mantan vokalis grup musik Elemen Roni Setiawan meninggal dunia di Rumah Sakit Harum, Jakarta Timur. Roni Setiawan meninggal dunia di usianya yang muda 24 tahun akibat menderita penyakit lever dan komplikasi jantung. Masih di bulan September, pelantun lagu Patah Hati Rahmat Kartolo menghembuskan nafas terakhir setelah lama dirawat di RSPAD akibat penyakit kanker getah bening yang dideritanya. Musibah juga menimpa aktor Hengky Ternando. Akibat kedapatan membawa 6,5 gram syabu-syabu di kantong celananya, pada tanggal 27 September lalu Hengky Ternando divonis 2 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hengky dinyatakan melanggar pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Awal bulan Oktober lalu, grup lawak Patriot tertimpa musibah saat syuting sebuah iklan obat nyamuk. Tiba-tiba saja api yang digunakan sebagai properti syuting iklan menyembur ke arah Eko, Parto, dan Akri sehingga mengakibatkan luka bakar. Di antara ketiganya, Akri lah yang menderita luka bakar paling parah. Pada tanggal 6 November lalu, suasana duka menyelimuti keluarga artis Bucek Dep. Sang ayah tercinta Yus Mahfud meninggal di usianya yang ke-57 tahun. Musibah juga dialami penyanyi berwajah melankolis Nur Afni Oktavia pada tanggal 23 November lalu. Belum genap setahun usia pernikahannya, Nur Afni mengadukan suaminya Edwin Rondonuwu ke Polsek Cilandak. Edwin dilaporkan ke polisi akibat tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Nur Afni Oktavia. Akibat perbuatannya itu, Nur Afni yang memiliki luka cukup parah di wajahnya memilih berpisah dari Edwin. Setelah hampir 1 tahun lamanya hidup sebagai buronan, akhirnya pada tanggal 28 November lalu putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy, berhasil ditangkap aparat kepolisian. Tommy kemudian dituduh atas kasus kepemilikan senjata api dan pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita. Di saat yang bersamaan, pemirsa, artis Tamara Bleszynsky juga berduka cita akibat kepergian ayahnya Zbigniew Bleszynsky. Sang ayah meninggal dunia akibat penyakit komplikasi lever. 2 hari kemudian, saksofonis Embong Raharjo tutup usia di Rumah Sakit Triadipa, Jakarta Selatan akibat menderita penyakit asam urat akut. Almarhum kemudian dikebumikan 1 Desember lalu di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pemirsa, penghujung tahun 2001 ternyata menjadi ujung dari perjalanan hidup sutradara dan juga penulis skenario kawakan Teguh Karya. Setelah menderita stroke selama 2 tahun lamanya, akhirnya sineas kawakan itu menutup mata untuk selama-lamanya di usianya yang ke-68 tahun. Pada tanggal 23 Desember, pelawak bernama Suparbe Noto Widakdo alias Pak Bendot meninggal dunia.
Salah satu pendukung kelompok Sri Mulat dan acara Ketoprak Humor ini meninggal secara mendadak di usianya yang ke-76 tahun setelah terjatuh di kamar mandi. Tahun 2001 kemudian diakhiri dengan kepergian Wahyu Sardono alias Dono Warkop. Aktor komedi terkenal ini meninggal dunia pada hari Minggu lalu di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat setelah menderita kanker paru-paru, lever, dan tumor ganas di bagian bawah pinggulnya. Ulasan lebih lengkap seputar kematian Dono pemirsa bisa Anda ikuti setelah segmen Kilas Balik ini. Pemirsa, tahun 2001 telah kita lewati bersama dengan sejumlah kisah duka yang melanda kalangan selebriti. Kini marilah kita melangkah di awal tahun ini dengan semangat dan rasa optimisme yang lebih tinggi lagi. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, berita duka dari dunia selebriti kembali terjadi. Hari Minggu lalu aktor komedi terkenal Dono Warkop meninggal dunia di usianya yang genap 50 tahun. Pria bernama asli Wahyu Sardono ini meninggal dunia di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat akibat sakit kanker paru-paru, lever, dan tumor ganas di bawah pinggul. Sebelum dirawat sekitar Jumat lalu, Dono memang sudah menjalani beberapa kali perawatan. Terakhir Dono dirawat di rumah sakit sejak pertengahan November lalu. Tetapi rupanya Tuhan tetap berkehendak lain. Sejak penyakitnya kambuh kembali, kondisi kesehatannya makin memburuk hingga ia tutup usia. Dono meninggalkan 3 orang putra, di antaranya Andika Aryoseno, Damar Canggih Wicaksono, dan Satrio Sarwo Trengginas. Sedangkan istrinya Titi Kusumawardani telah lebih dulu meninggal dunia sejak tanggal 14 Agustus 1999 lalu akibat terserang kanker payudara. Jenazah Dono disemayamkan di rumah duka di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Selain sanak keluarga dan kerabat dekat almarhum, sejumlah selebriti juga tampak hadir untuk melayat, di antaranya Indro Warkop, Eva Arnas, Eko Patrio, Ulfa Dwianti, Taufik Safalas, Ruhut Sitompul, Miing Bagito, Mpo Ati, dan Akri Patrio. Karir keartisan Dono dimulai dari kelompok komedi Warkop sekitar tahun 1973. Warkop sendiri ketika itu beranggotakan Dono Kasino, Indro, Nanu Mulyono, dan Rudi Badil. Nanu Mulyono meninggal setelah mengundurkan diri sekitar tahun 1983. Sebelumnya Rudi Badil juga mengundurkan diri. Meski begitu, Warkop yang tinggal beranggotakan Dono, Kasino, dan Indro itu tetap melanjutkan kiprahnya hingga ke layar lebar dan sinetron hingga saat ini. Kini Dono memang pergi menyusul kedua rekannya Nanu dan Kasino untuk selama-lamanya. Kepergian almarhum tentu saja telah menyisakan kenangan tersendiri di mata anak, kerabat, dan orang-orang terdekatnya. Karena dia anak laki-laki satu-satunya, dia juga jadi ganti orang tua ya. Dia sangat saudara yang sangat care gitu ya terhadap kami gitu. Bapak menurut saya yang penuh tanggung jawab dan jiwa pemimpin ada. Orang yang paling concern terhadap film mungkin Mas Dono ya. Dia yang punya apresiasi besar, kuat terhadap film Mas Dono. Saya banyak tanya sama Mas Dono. Dono orangnya sederhana, penuh sukacita. Kalau Mas Dono biasanya saya jadikan tempat curhat gitu. Mas, enaknya gimana Mas? Saya ini karir gini nih. Jadi wejangan gitu yang saya dapat banyak dari almarhum ini loh. Kalau boleh tahu, apakah sebelum meninggal dunia Dono pernah menyampaikan pesan-pesan khusus kepada mereka? Bapak cuman supaya adik-adik saya pada belajar aja, pada semuanya belajar rajin. Dia nggak ngomong apa-apa terus terang, tapi pada saat ajal menjemput itu dia selalu tersenyum. Jadi di dalam sesak nafas gitu ya, dia senyum gitu. Terus kita bilang, Mas ingat Tuhan, Mas zikir. Dia senyum gitu. Jadi semua adik-adiknya, semua anak-anaknya dikasih senyuman gitu. Khusus untuk Rani Tursilaningsi dan Andika Aryoseno, tahukah mereka apa saja obsesi Dono yang belum dilaksanakan? Dia selalu bilang bahwa tanggung jawab saya masih sangat banyak gitu. Jadi itu yang mestinya saya selesaikan. Jadi saya ingin saya sembuh untuk menyelesaikan semua tugas-tugas saya. Bapak ingin pergi umroh, itu aja. Umroh sama tante-tante saya. Kalau waktu itu rencananya sih kalau penyakitnya hilang gitu kan, berusaha, tapi Tuhan berkehendak lain. Kembali kepada Indro, bagaimana komentarnya mengenai nasib Warkop setelah kepergian Dono ini? Karena Warkop ini kami anggap bahwa itu anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu kami harus memelihara itu. Salah satu bentuk syukur kita. Nah,
prinsip itu tetap saya bawa. Jadi selama Warkop, dalam hal ini yang saya tinggal Indro Warkop, masih diterima oleh masyarakat, saya akan jalan terus. Kepergian Dono memang tidak hanya membuat sedih keluarga dan kerabatnya. Teman-teman dekatnya seperti Indro, Taufik Safalas, dan Eva Arnas pun merasa sangat kehilangan. Tadi di airport pun saya ditontonin orang nangis sendirian gitu.